Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mau mengikuti praktis PPG di tahun ini ya. Di sini saya buatkan soal-soal praktis PPG khusus guru kelas SD. Materinya menyangkut bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKN. Video ini bagian yang keempat ya Bapak Ibu ya, khusus guru kelas SD. Kita langsung aja Bapak Ibu soalnya. Kita lihat soal nomor 1, capaian pembelajarannya menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Indikatornya menganalisis penggunaan ejaan dan tanda baca. Kita lihat contoh soalnya. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah A. Ibu menasihati adik, kutip 2, hati-hati di jalan. B. Kek, saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. C. Di mana rumahmu, Di? Tanya Jani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. E. Kakak Kinan membeli jeruk Bali di pasar ya. Kita lihat yang mana kira-kira jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya adalah yang C. Di mana rumahmu, Di? Tanya Jani. Kita lihat pembahasannya. Penggunaan ejaan menyangkut sistem pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Penulisan kalimat yang salah dalam kunci jawaban adalah di mana rumahmu, Di? Tanya Jani. Penulisan di mana tidak tepat karena preposisi ditulis serangkai seharusnya dipisah. Kita lihat soal nomor 2. Kita lihat capaian pembelajarannya. Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kita lihat indikatornya. Mengidentifikasi jenis keterampilan bahasa Indonesia. Kita lihat contoh soalnya. Pertanyaan di bawah ini yang menunjukkan perbedaan menyimak dan membaca adalah A. Membaca membutuhkan sumber bahasa tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. B. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan membaca bersifat produktif. C. Menyimak adalah kegiatan yang disengaja, membaca adalah kegiatan yang tidak disengaja. D. Menyimak bertujuan untuk memahami secara mendalam, sedangkan membaca hanya sekedar memahami. E. Membaca dilakukan dengan bersuara, sedangkan menyimak tidak bersuara. Jawabannya adalah A. Membaca membutuhkan sumber bahan dan tulisan, sedangkan menyimak membutuhkan sumber lisan. Kita lihat pembahasannya. Hakikatnya, keterampilan menyimak adalah melatih pendengaran dan daya ingat. Aspek keterampilan menyimak bertujuan agar siswa mampu menangkap, memilih, memahami, mengingat, dan mengumpulkan informasi dari apa yang disimak atau didengar. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan-lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang tidak disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara. Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam lisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Oleh sebab itu, membaca bukan hanya
melihat kumpulan huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana saja, tetapi lebih dari itu, bahwa membaca merupakan kegiatan memahami atau menginterpretasikan lambang atau tanda atau tulisan yang bermakna sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata bahasa tulis. Membaca juga merupakan kegiatan berinteraksi dengan bahasa yang dikodekan dalam bentuk cetakan. Membaca merupakan aktivitas mental untuk memahami apa yang dituturkan pihak lain melalui sarana tulisan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kita lihat pencapaian pembelajaran. Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Indikatornya, menentukan cara pemisah materi atau filtrasi, kristalisasi, sublimasi, atau kromatografi. Kita lihat contoh soalnya. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara A. Filtrasi, B. Kristalisasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi, D. Destilasi. Jawabannya adalah filtrasi. Kita lihat pembahasannya. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan kelapa dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa tertahan dalam saringan. Cara pemisahan materi demikian ini disebut sebagai penyaringan atau filtrasi. Kita lanjut soal nomor 4. Capaian pembelajarannya, memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Indikatornya, menyimpulkan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan atau hewan. Ini dia contoh soalnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Nomor 1, tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. Nomor 2, dapat menghasilkan varietas baru. Nomor 3, kualitas tanaman baru dapat diketahui setelah tanaman berbuah. Nomor 4, tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nomor 5, biaya yang dikeluarkan relatif murah. Nomor 6, umur tanaman akan lebih lama. Nomor 7, varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. Nomor 8, waktu berbuah lebih lama. Pernyataan di atas yang merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah A. Nomor 1, 2, 3, dan 6, B. Nomor 1, 2, 5, dan 6, C. Nomor 1, 3, 4, dan 6, D. Nomor 1, 2, 3, dan 4, E. Nomor 5, 6, 7, dan 8. Jawabannya adalah B. Nomor 1, 2, 5, dan 6. Saya bahkan bacakan nomor 1. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. Nomor 2, dapat menghasilkan varietas baru. Nomor 5, biaya yang dikeluarkan relatif murah. Nomor 6, umur tanaman akan lebih lama. Kita lihat pembahasannya. Kelebihan perbanyakan tanaman secara generatif ini antara lain: A. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. B. Biaya yang dikeluarkan relatif murah. C. Umur tanaman akan lebih lama. D. Dapat menghasilkan varietas baru, yaitu dengan cara menyilangkan. Kelemahan perbanyakan tanaman secara generatif antara lain: A. Tanaman baru yang
belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. B. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. C. Waktu berbuah lebih lama. D. Kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman berbuah. Kita lanjut soal nomor 5. Kita lihat capaian pembelajarannya. Mampu mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS. Indikatornya, menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS SD. Kita lihat contoh soalnya. Lokasi sekolah yang berada di dekat pasar sangat mendukung untuk dipergunakan sebagai sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran IPS, khususnya tentang A. Bentuk dan kontur permukaan bumi. B. Kegiatan memenuhi kebutuhan. C. Interaksi manusia di masa lampau. D. Lembaga-lembaga ekonomi modern. E. Kegiatan jual beli secara langsung. Jawabannya adalah yang E. Kegiatan jual beli secara langsung. Kita lihat pembahasannya. Sumber belajar merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Muhammad Effendi tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan adalah sesuatu gejala alam yang ada di sekitar kita, di mana terdapat interaksi antara faktor biotik atau hidup dan faktor abiotik atau tidak hidup, di mana lingkungan menyediakan rangsangan atau stimulus terhadap individu dan sebaliknya, individu memberikan respon terhadap lingkungan. Guru dapat memanfaatkan pasar sebagai sumber belajar terkait dengan materi tentang jual beli. Pasar dimanfaatkan untuk kegiatan observasi mengenai proses transaksi jual beli, mengamati keadaan pasar tradisional, mengamati interaksi antar pedagang, dan mencatat barang-barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional. Kita lanjut soal yang berikutnya. Capaian pembelajarannya, menguasai konsep teoritis materi pelajaran IPS yang diampu secara mendalam. Indikatornya, menyusun fakta, konsep, dan generalisasi dalam pembelajaran IPS SD. Kita lihat contoh soalnya. Pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi membawa permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan umat manusia. Kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia karena A. Peperangan memperebutkan sumber daya di antara negara-negara dunia. B. Keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan. C. Keserakahan umat manusia untuk menumpuk kekayaan dan kesejahteraan. D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. E. Upaya untuk menyediakan fasilitas hidup dengan cara mengeksploitasi alam. Jawabannya adalah yang D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. Kita lihat pembahasannya. Januari 2018, Cina, Amerika Serikat, India, dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak. Untuk memenuhi kebutuhan manusia sebanyak itu, maka diperlukan eksploitasi yang semakin intensif atas sumber daya yang ada. Kegiatan eksploitasi sumber daya dan lingkungan yang besar-besaran tanpa diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga kelestarian merupakan sumber kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Persoalan ledakan jumlah penduduk dengan lingkungan hidup setidaknya menghadapkan
manusia dengan 3 persoalan, yaitu yang pertama, soal jumlah penduduk yang begitu besar akan memerlukan sumber daya dan energi yang luar biasa dari alam. Belum lagi dampak polusi lingkungan yang ditimbulkan pembangunan. Nomor 2, teknologi yang terus berkembang melampaui kemampuan kendali manusia untuk mengaturnya. Nomor 3, persoalan moral. Ketika pembangunan tidak dapat menciptakan perbaikan, tetapi justru banyak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kehancuran daya dukung kehidupan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kita lihat capaian pembelajarannya. Mampu menguasai konsep teoritis materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam meliputi bidang atau aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikatornya, mampu mengkritis kelemahan penegakan HAM di Indonesia. Kita lihat contoh soalnya. Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlu penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah A. Undang-Undang dan Pengadilan HAM, B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM, dan KPAI, C. YLBHI dan Kontras, D. KNPA dan KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, E. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jawabannya adalah C. YLBHI dan Kontras. Kita lihat pembahasannya. YLBHI dan Kontras, penegakan ada pada lembaga yang dibentuk masyarakat, bukan oleh pemerintah. Penegakan HAM di Indonesia perlu pengawasan dari masyarakat dan penguatan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat menjadi kekuatan yang mampu mengkritis upaya pemerintah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia. Kita lanjut soal nomor 8. Kita lihat capaian pelajarannya. Mampu menguasai konsep teoritis materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam, meliputi bidang atau aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikatornya, mampu menerapkan prinsip-prinsip nasionalisme dan integritas dan integrasi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Kita lihat contoh soalnya. Selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungan serta mencintai budaya bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan merupakan pencerminan dari A. Kerelaan berkorban, B. Cinta tanah air, C. Sadar bernegara Indonesia, D. Sadar berbangsa Indonesia, E. Jati diri bangsa Indonesia. Jawabannya adalah cinta tanah air. Kita lihat pembahasannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa yang lahir karena adanya contoh sikap cinta tanah air. Tanpa rasa cinta tanah air, negara ini tidak akan terbentuk. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia memiliki sejarah yang panjang untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Cinta tanah air juga merupakan sebuah kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, menghormati, dan loyalitas sehingga menimbulkan keinginan untuk merawat dan membela tanah air. Dari semua definisi di atas, semuanya merujuk pada ungkapan bahwa kecintaan itu menimbulkan rasa memiliki dan ingin melindungi apa yang kita miliki. Ya, demikianlah soal-soal pretest PPG khusus untuk guru kelas SD. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Semoga tahun ini menjadi tahun berkat buat kita semuanya Bapak Ibu ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Sekian dan